Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Halo Tribuners, kembali lagi dalam segmen Ngobrol Ramadan Santai. Kali ini saya sudah bersama dengan Kiai Ahmad Athoillah. Beliau adalah Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Bogor, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Wafa di Kabupaten Bogor. Untuk menunggu waktu berbuka puasa, kali ini saya akan berbincang santai dengan Kiai Ato. Kali ini saya akan membahas mengenai rumah tangga pasangan muda. Sebelumnya, saya mau nanya kabar Kiai Ato dulu ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Assalamualaikum Tribuners. Semoga selalu berpuasa dan melaksanakan seluruh amalan yang wajib dan sunnah pada bulan puasa ini. Sehingga pada endingnya nanti kita betul-betul Idul Fitr, kembali suci sehingga menjadi orang yang takwa. Minal makbulin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Kiai, karena hari ini temanya soal rumah tangga pasangan, saya ingin bertanya nih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kiai. Yang pertama ini, saya ingin tahu bagaimana sih caranya menjaga hubungan rumah tangga itu agar tetap harmonis, tapi tidak mengurangi pahala di bulan Ramadan. Iya. Ya, segala yang dihalalkan di luar puasa menjadi haram. Seperti halnya minum dan makan kan halal. Nasi milik kita ya halal kita makan, tapi dengan puasa menjadi haram. Haram untuk dimakan karena membatalkan puasa. Karena definisi puasa sendiri itu kan menahan makan dan minum, dan setiap yang membatalkan dari mulai fajar sani sampai kepada terbenamnya matahari. Nah, bahkan pada awal mula Islam itu pengharaman makan minum pun berhubungan suami istri itu pas Isya, itu setelah Isya di off semua nggak boleh. Jadi kita hanya boleh makan, minum dan bergaul dengan istri setelah maghrib saja. Setelah Isya sampai saat itu nggak boleh. Awal Islam. Lalu dinasakh hukum ini oleh ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa ar-rafas, artinya bergaul dengan istri kita. Ya, ini adalah hubungan intim. Nah, kalau di siang itu terus, bahkan jika kita membatalkan puasa dengan berjima, itu kifaratnya kifaratul uzma. Selain wajib mengkodo juga wajib kifarat. Kifarat itu memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak seperti saat ini ya puasa kifarat 2 bulan berturut-turut dari 1 kali berbuka itu. Kalau tidak mampu juga karena sakit dan lain sebagainya, maka diperkenankan baginya bersedekah kepada 60 miskin, masing-masing miskin 1 mud, katakanlah 1 liter beras. Jadi yang diharamkan itu jimanya saja. Bagaimana yang lain yaitu mengurangi. Apalagi dengan syahwat, menyentuh, memeluk, mencium dan sebagainya. Itu mengurangi. Tapi baiknya dihindari semua. Itu kan halal menjadi halal untuk kita saat kita puasa. Tapi yang membatalkan tadi hanya jimanya tok ya. Tapi untuk yang menyentuh dan sebagainya itu perkara-perkara yang mengurangi nilai puasa. Gitu. Nah, terkait sama tadi kan kalau misalnya kalau hanya menyentuh kan boleh, tapi kalau misalnya kita lagi tidur siang nih sama suami atau istri itu di rumah tuh seperti apa tuh? Ya, hindari untuk bersentuhan atau menikmati tubuh istri kita atau istri pada suaminya itu dihindari. Halif sekalipun dengan memandang umpamanya itu. Kita menjaga itu semua. Jadi puasalah full. Puasa mata lah bahasa semuanya gitu. Iya, maka kita teristighol, tersibukkan dengan baca Al-Qur'an. Itu dengan istri loh. Iya. Dengan istri. Lalu selanjutnya berarti kira-kira batasan-batasan apa aja nih yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri ketika ya cukup bercakap-cakap mungkin ya. Bercakap-cakap. Nanti aja tunggu malam lah. Panjang kok. Tunggu malam. Dulu malah dibatasi kan, tadi saya sudah jelaskan bahwa
para sahabat dulu itu hanya diperkenankan ya setelah maghrib saja. Setelah isya itu dilarang. Maka alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Diboleh makan minum bersenggama dengan istri kita sampai terbit fajar. Terbit fajar yakni sampai datang waktu imsak atau subuh. Setelah itu udah stop semua. Jadi kegiatan istimta atau bermesraan dengan istri itu atau dengan suami kalau istri itu ya. Nanti di malam hari aja cukup. Seperti halnya kita menikmati makanan, minuman, nah itu di waktu malam hari saja. Berarti batasannya sama ya, Ustadz, sama seperti makan dan minum. Sama seperti kalau minum. Jadi apa yang halal menjadi haram di saat puasa. Ya. Lanjut sama yang tadi, berarti kalau untuk mandi junubnya sendiri tuh kapan Ustadz waktunya? Kalau jadi kalau pikir begini ya, mandi junub itu ya boleh setelah subuh pun boleh. Siang hari kita mau subuh baru mandi, apa-apa. Tapi afdolnya sebelum subuh kita sudah selesai mandi. Karena khawatir waktu kita mandi ada sesuatu hal yang masuk ke rongga kita, apa hidung atau telinga ataupun mulut atau kemaluan kita itu. Nah, kan nanti di anus kita saja itu walaupun waktu saat nggak buang hajat kan di dalam, tapi waktu dibuang hajat dia nampak di luar, itu bagian luar yang waktu adus kita harus tercuci. Nah, maka dikhawatirkan ada itu, maka para ulama menyarankan melakukan adus junub di sebelum imsak. Tapi kalaupun subuh tidak apa-apa, yang penting bisa menjaga nggak ada air yang masuk ke rongga kita. Gitu. Berarti waktu setelah subuh berarti diperbolehkan. Diperbolehkan. Soalnya kan khawatirnya kan ada tuh beberapa orang yang sedang berlangsungnya senggama itu tiba-tiba imsak ya, selesai nggak batal, langsung kita harus menutup semua, game over, dan itu nggak batal. Ya, soalnya kan ada juga kan Ustadz, ada yang mungkin ada beberapa orang yang kondisinya dia nggak bisa mandinya tuh ketika pas lagi subuh gitu, jadi entah khawatir sakit atau segala macam kan ada. Boleh nggak apa-apa, boleh. Jadi mandi setelah subuh boleh dan tidak mengganggu puasanya, itu aja intinya. Tidak mengganggu, seperti saya tadi kan tidur seharian nggak nggak batalkan puasanya, walaupun tadi akan mengurangi nilai puasanya. Kalau untuk bersolek sendiri tuh untuk perempuan itu di hadapan suami itu seperti apa Ustaz? Kan itu khawatirnya kan bisa menimbulkan ini ya kalau di mata suami gitu. Ya dijagalah, dijaga kira-kira yang merangsang suami kita dijaga saat saum. Dan di saum kan tadi makruh kita menggunakan wewangian. Ya biar mengusut aja lah. Nah, jadi bahkan kan ada istilah bahwa al-khufu bisaim atyabu indallah minal misk, bahwa aroma mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada misik menurut Allah. Ya pengertiannya bukan seperti itu, artinya Allah menyukai aroma orang-orang yang berpuasa. Kalau baunya tetap bau aja gitu. Nah, dalam artian itu kan ya biarkan kusut, luseh, ya lecek seperti itu waktu sahur, tidak apa-apa, jangan bersolek. Nanti aja setelah buka baru bersolek yang ngajak suaminya. Oke. Berarti kalau untuk batasan istri nih ketika berpuasa itu di hadapan suami itu seperti apa? Kira-kira? Ya seluruh tubuh istri boleh dilihat sama suaminya, ya, kecuali yang walaupun boleh yang kemaluan itu. Ya kita harus tahu suami kita ini orangnya gatelan gitu kira-kira. Ya kalau gitu jangan ditantang dia dengan pakaian-pakaian yang terbuka lah. Jadi kita harus membantu suami juga bisa menjaga puasanya secara sempurna. Nah, itu aja mungkin nggak ada batasannya. Kalau dengan suami kita, tapi ya hindari perkara yang kira-kira memancing birahi suami kita. Kalau untuk bersentuhan sendiri Ustaz seperti apa tuh? Bersentuhan boleh asal tidak ada syahwat. Tapi yang nggak boleh itu syahwatnya itu. Iya kan. Tapi tidak membatalkan sekali lagi. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan kecuali sampai keluar mani istri suaminya itu batal. Jadi tidak membatalkan. Namun kalau dengan syahwat itu mengurangi nilai puasa itu sendiri. Untuk mimpi berhubungan suami istri itu seperti apa Ustaz? Nah, ketika sedang berpuasa. Mimpi suami istri atau mungkin dengan artis sekalipun dimimpikan itu banyak. Kan di luar kemampuan kita mimpi, lalu kita keluar sperma istimna, tidak batal misalnya. Berarti diteruskan saja. Diteruskan saja puasanya. Sampai waktu berbuka. Ya kecuali ada gerakan kita yang lain kan. Upaya tangan kita itu lain, itu batal. Tapi kalau sekedar mimpi, pure mimpi, sampai
apa basah gitu, itu nggak batal puasanya, terus kan hanya wajib mandi aja. Itu mandi wajibnya harus saat itu juga atau? Kan dia mau sholat kali, Oh iya betul sekali. mau sholat baca Quran. Kalau misalnya kondisinya gini Ustadz, kan kita kan sekarang lagi pandemi nih, jadi pasangan muda tuh biasanya pada kerjanya tuh di rumah WFH. Nah, kalau misalnya kondisinya itu si istri itu sedang tidur di rumah, tidur siang di rumah, dan di rumah itu tuh kondisinya tuh kasurnya cuma satu, dan suami itu juga ingin istirahat. Nah itu baiknya tuh seperti apa ya? Maksudnya kan khawatirnya kalau misalnya tidur di kasur yang sama dengan istri kan takutnya menimbulkan syahwat atau segala macam gitu. Jadi baiknya itu seperti apa gitu? Kondisional. Kalau kita termasuk orang yang gagah menguasai syahwat kita, nafsu kita, monggo. Tapi kalau kita orang yang lemah, hindari, jangan. Jadi gitu ya. Jadi kondisional, tergantung kondisi orangnya. Jadi jika kita adalah orang yang mampu paling menguasai diri kita, ya monggo tidur, kita nggak bakal ngapa-ngapain, gitu kan? Atau mau di situ pun nggak ada syahwat, teman. Tetapi kalau kita termasuk orang yang nggak kuat nahan syahwat, ya hindari itu. Jangan menceburkan diri kepada hal yang mencerahkan puasa kita. Berarti istirahatnya di tempat lain kalau yang kondisional, kondisional tergantung. Jadi kalau dia, sekali lagi, kalau dia orang yang mampu menguasai dirinya, ya monggo. Kalau nggak mampu, ya jangan loh. Malah kalap nanti jangan. 12 ya. Kalau untuk berhubungan suami istri sendiri, Ustadz, ada nggak sih waktu-waktu terbaik itu di bulan Ramadan? Gitu. Ya malam itu tadi. Jadi kata Allah, basyiruhunna wabdagu ma katallakum, sampai ke habis fajar tadi. Jadi waktu baik itu waktu yang diperbolehkan sama Allah. Jadi dari maghrib sampai ya imsak itu kita boleh. Jadi apakah mencari untuk memuaskan diri kita atau untuk mencari anak yang ditakdirkan oleh Allah, ya monggo. Yang terakhir Kiai, paling saya ingin meminta Kiai untuk memberikan pesan nih kepada pasangan-pasangan muda maupun yang sudah tidak muda lagi gitu, untuk bisa maksimal beribadah di bulan puasa Ramadan. Ya, tentu ya pesan saya untuk pasangan suami istri yang masih produktif ya hindari perkara-perkara yang membuat kita terpancing syahwat dengan cara banyak membaca Al-Quran, kegiatan-kegiatan positif, melaah kita menulis dan sebagainya. Itu mungkin, atau ya kerja sosial dan sebagainya. Nanti kita di kasusnya malam hari aja. Itu aja mungkin ya. Mudah-mudahan makbul puasanya. Amin. Sekian ngobrol Ramadan santai kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Kiai Ahmad Athoillah atas waktunya. Beliau adalah Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Bogor selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Wafah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.